Seorang pria terkejut saat mengetahui anak perempuan kecil yang sekelas dengan putranya ternyata setiap hari tinggal di tumpukan sampah. Dia langsung mengira gadis kecil dari keluarga kaya itu pasti mengalami kekerasan. Dengan marah, dia menyuruh asistennya melapor polisi. Melihat itu, gadis kecil buru-buru menjelaskan bahwa ibunya sehari-hari mencari nafkah dengan memungut sampah, lalu menarik tangan pria itu untuk mengajaknya pulang. Tujuan pria itu sebenarnya adalah untuk menyelamatkan ibu si gadis kecil. Namun setibanya di rumah, wanita itu sudah pingsan karena kehabisan darah. Sebagai seorang dokter, dia mendadak tertegun tak berani mendekat karena wajah wanita itu terlalu mirip dengan istrinya yang sudah lama meninggal. Yang tidak dia ketahui adalah wanita di hadapannya itu memang istrinya sendiri. 7 tahun lalu, saat istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki, dia mengalami pendarahan hebat hingga ibu dan anak sama-sama kritis. Namun rumah sakit kehabisan stok darah dengan golongan yang sama. Ayah pria itu yang saat itu menjabat sebagai direktur rumah sakit bersikeras agar cucunya diselamatkan lebih dulu. Memerintahkan dokter menguras darah dari tubuh menantunya untuk menyelamatkan sang bayi. Begitu bayi lahir dengan selamat, dia langsung menyuruh orang membuang menantu yang sedang pendarahan bersama bayi perempuan yang belum sempat lahir ke tumpukan sampah. Alasannya hanya karena wanita itu berasal dari keluarga miskin. Hidupnya dianggap aib keluarga. Saat pria itu pulang dari dinas luar negeri, yang dia lihat hanyalah potret arwah istrinya. Padahal 2 hari sebelumnya, istrinya masih sempat membuatkan 4 jimat keberuntungan untuknya. Dia benar-benar tak bisa menerima kenyataan istrinya meninggal. Yang tidak dia tahu, istrinya tidak mati. Dia berhasil melahirkan bayi perempuan di tumpukan sampah dan diselamatkan oleh orang yang lewat. 7 tahun kemudian, karena trauma persalinan, istrinya kehilangan ingatan, mengandalkan barang bekas untuk membesarkan putrinya. Suatu hari tetangga memberitahu bahwa gadis kecil membuat masalah di sekolah. Mendengar itu, wanita itu buru-buru pergi ke sekolah. Ternyata gadis kecil mengambil botol bekas yang dibuang anak laki-laki, namun disalahpahami sebagai pencuri. 2 anak pun ribut karenanya. Saat wanita itu hendak menjelaskan, dia malah didorong jatuh oleh nenek tua yang kebetulan datang. Nenek itu merasa wajahnya sangat familiar, namun karena yakin menantunya sudah meninggal 7 tahun lalu, dia hanya mengira wanita itu mirip menantunya saja. Yang tidak dia tahu, wanita itu memang menantunya sendiri. Sebagai salah satu pengurus sekolah, nenek tua itu melihat tangan cucunya terluka, lalu marah dan memerintahkan kepala sekolah mengeluarkan gadis kecil. Wanita itu langsung berlutut memohon ampun, tapi anak laki-laki malah mengejek. Dalam karangan gadis kecil, dia menulis ibunya sehebat Superman. Sekarang jelas hanyalah omong kosong. Dulu guru memang mengadakan lomba menulis. Gadis kecil juara pertama, anak laki-laki juara kedua. Sejak itu dia mencari alasan untuk mempermalukan gadis kecil. Gadis kecil yang marah langsung membalas, menyebut ibu anak laki-laki itu tidak tahu malu. Kalimat itu seketika membuat anak laki-laki dan neneknya murka. Namun karena merasa bersalah pada menantunya, nenek tua itu tak mengizinkan siapapun menjelek-jelekan menantunya. Maka meski gadis kecil sudah memohon, dia tetap bersikeras harus dikeluarkan. Anak laki-laki bahkan menantang, kalau benar ibunya seperti Superman, buktikan dengan melompat dari jendela lantai atas. Kalau tidak, gadis kecil harus dikeluarkan. Belum sempat orang-orang bereaksi, wanita itu langsung melompat tanpa ragu. Tak ada yang tahu, wanita yang kini terbaring sekarat di tanah adalah ibu yang selalu dirindukan anak laki-laki itu. Nenek tua terkejut melihat tindakan nekat itu, tak berani lagi menyulitkan ibu dan anak. Namun setelah pulang, wanita itu mulai muntah darah. Gadis kecil panik menelpon dokter, tapi dokter berkata, hanya direktur rumah sakit yang bisa menyelamatkannya. Dan direktur itu tak lain adalah ayah kandung gadis kecil. Tak lama kemudian, dokter membawa gadis kecil ke kantor direktur. Gadis kecil memeluk kaki pria itu, memohon agar ibunya diselamatkan. Di saat bersamaan anak laki-laki menyadari, jimat keberuntungannya hilang. Dia berniat melapor pada ayahnya. Namun saat masuk kantor, dia melihat gadis kecil juga ada di sana. Tanpa pikir panjang langsung mendorongnya jatuh. Saat itu jimat gadis kecil terlepas. Anak laki-laki menuduhnya pencuri. Nenek tua pun ikut yakin. Meski gadis kecil mati-matian menjelaskan, tak ada yang percaya. Pria itu juga mendesak gadis kecil berkata jujur, kalau tidak dia tak akan menolong ibunya. Gadis kecil menatap ibunya yang sekarat. Akhirnya terpaksa mengaku telah mencuri jimat itu. Pria itu pun tidak memperpanjang urusan, mengikuti gadis kecil pulang untuk menyelamatkan ibunya. Sementara nenek tua membawa cucunya pulang. Tapi tak lama kemudian pembantu menemukan jimat asli milik cucu. Baru saat itu mereka sadar, mereka telah salah menuduh gadis kecil. Di sisi lain pria itu sampai di rumah gadis kecil. Yang dia lihat hanyalah rumah reot penuh sampah. Sekejap saja pandangannya pada wanita itu berubah buruk. Dia menganggap wanita itu kotor dan tak bertanggung jawab. Tak pantas membiarkan anak tinggal di tempat seperti itu. Lebih parah lagi, saat mencari wanita itu, dia tak menemukannya di kamar. Langsung menuduh gadis kecil berbohong. Dengan marah dia bersiap pergi. Tiba-tiba terdengar suara pecah dari belakang rumah. Gadis kecil menebak ibunya ada di dapur. Segera berlari memanggilnya. Saat itu nenek tua juga datang bersama cucunya. Langsung menyerahkan 2 jimat keberuntungan pada pria itu. Mengaku telah salah paham. Namun sebelum pria itu sempat bereaksi, dia mendengar teriakan panik gadis kecil dari dapur. Dengan cemas dia buru-buru berlari ke belakang rumah. Dan saat melihat gadis kecil membalik tubuh ibunya, dia langsung terpaku di tempat.